Saudara-saudara, saya di sini untuk mengingatkan bahwa kampus kita ini adalah ruang yang aman. Kampus kita adalah ruang yang setara. Mundur satu langkah dari sebuah bentuk pengkhianatan. Ilmu dan bakti diberikan, adil dan makmur diperjuangkan. Ketika ada yang salah, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup. Kemarin barusan banget, dia tuh skandal sama cewek. Oh iya, ada yang ngajak aksi itu kan? Iya, dan tadi dia orasi kan. Terus kayak yang kemarin tuh tahu Bener banget, orangnya bener banget. Itu ada siapa? Gak tahu, coba cek. Udah banget di sosial media. Coba cek Instagram. Cek. Pernah nggak sih opini kita terbentuk secara begitu saja hanya dari komentar ataupun potongan informasi yang kita baca sebelumnya? Apa yang kita lihat dari video sebelumnya bukan hanya sekedar mengenai sebuah pemilihan, melainkan secara tidak sadar manipulasi dan juga propaganda itu berjalan dan juga bekerja di kehidupan sehari-hari kita secara pelan, halus, sehingga berdampak besar bagi kehidupan kita. Lalu, apa sih manipulasi dan juga propaganda itu? Manipulasi merupakan cara mempengaruhi opini publik dengan membingkai informasi agar sesuai dengan kepentingan tertentu. Sedangkan propaganda penyebaran pesan secara terencana dan juga berulang untuk mendapatkan suatu dukungan atau sikap masyarakat terhadap suatu ide dan juga kebijakan. Lalu, tahukah kamu apa saja faktor yang membentuk suatu manipulasi dan propaganda itu? Manipulasi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, misalnya adanya keinginan pribadi atau kelompok, lalu rasa takut kehilangan dukungan, dan yang terakhir keinginan untuk diakui oleh publik. Nah, faktor-faktor ini yang mendorong seseorang untuk mempengaruhi opini orang lain. Jenis manipulasi itu ada dua, manipulasi langsung dan manipulasi tidak langsung. Manipulasi langsung dilakukan secara terang-terangan, contohnya seperti pernyataan yang menyesatkan. Sedangkan manipulasi tidak langsung dilakukan melalui framing berita atau potongan informasi yang mendorong seseorang untuk menggiring opini mereka sendiri. Sedangkan propaganda dibagi menjadi tiga, propaganda hitam, propaganda putih, dan propaganda abu-abu. Yang pertama, propaganda hitam, di mana berita tersebut hanya berisi kebohongan dan juga fitnah yang ditujukan untuk menjatuhkan pihak lain. Seperti contohnya, ada isu 7 kotak suara yang telah tercoblos pada pemilu tahun 2019. Untuk yang kedua, propaganda putih. Propaganda putih ini bersifat terbuka dengan sumber yang jelas dan terpercaya. Contohnya, kampanye pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 di tahun 2021 silam. Yang terakhir, propaganda abu-abu, yang mana sumbernya tidak jelas dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Contohnya, video pendek tokoh publik yang diedit lalu diberikan narasi provokatif dan diunggah di TikTok atau Instagram. Manipulasi dan propaganda di dunia maya tidak terjadi secara kebetulan. Dampaknya bisa kita rasakan secara langsung, seperti cara pandang kita yang menjadi sempit, emosi yang mudah terprovokasi, dan kita diarahkan untuk mempercayai suatu narasi. Di dunia maya ada berbagai teknik manipulasi yang jarang kita ketahui. Yang pertama itu ada clickbait dan disinformasi. Nah, ini digunakan untuk menarik perhatian dan membentuk sebuah persepsi. Nah, yang kedua ada book dan true funds. Ini bekerja untuk menggiring sebuah opini publik secara masif. Yang ketiga ada deepfake. Ini menciptakan visual agar suatu kebohongan terlihat secara nyata. Yang keempat ada astroturfing. Nah, ini menciptakan dukungan palsu seolah-olah gerakan itu terjadi secara alami. Teknik-teknik ini terjadi melalui emosi, peperangan, dan virus mayoritas. Penting untuk lebih kritis karena tidak semua yang ramai dibicarakan benar semua. Lalu, bagaimana cara mencegah manipulasi digital? Mulai dari literasi digital, biasakan memilah informasi, selalu verifikasi fakta, cek sumbernya, cek konteksnya, cek tanggalnya. Kendalikan emosi sebelum membagikan sesuatu, karena manipulasi biasa bermain dengan rasa marah dan takut.
Dan yang paling penting, jangan jadi bagian dari rantai manipulasi. Kalau menurut kalian, apakah manipulasi digital itu dinilai efektif? Kalau kita melihat realitanya, jawabannya sangatlah efektif. Algoritma lebih mengutamakan keterlibatan dibanding dengan kebenaran. Konten yang emosional justru akan lebih cepat viral, ditambah dengan literasi digital yang kurang dan echo chamber serta filter bubble yang membuat kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan pikiranmu? Kamu sendiri atau algoritma sosial media? Pikirkanlah.